Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi bersama Bu Eka Aprilia di kelas 3A. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Selamat belajar! Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah simak sebuah cerita tentang semut dan belalang yang akan Bu Guru sajikan. Semut dan belalang. Seekor semut yang giat bekerja tak lelah mengumpulkan makanan di hutan dan menyimpannya di sebuah lumbung. Semut melakukan hal ini di hari yang cerah atau hujan agar nanti lumbungnya tidak kosong di musim dingin. Kebingungan dengan kelakuan si semut, belalang mengejek semut dan mengatakan semut tak harus bekerja giat karena ada banyak makanan di hutan. Mendengar perkataan belalang, semut pun tidak peduli dan terus mengumpulkan makanan dengan giat. Tiba-tiba musim dingin pun tiba. Semut yang punya banyak persediaan makanan tetap tinggal dengan nyaman di rumah. Sementara itu, belalang yang bermalas-malasan kehabisan cadangan makanan dan menangis di hutan yang dingin. Pada hari ini kita masuk pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran ke-1. Dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Kompetensi dasar pelajaran kali ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara atau teks eksplorasi lingkungan. Menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulis dan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Pelajaran matematika menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana seperti setengah, 1/3, dan 1/4 yang disajikan pada garis bilangan. Menggunakan bilangan cacah dan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 yang disajikan pada garis bilangan. Pelajaran SBDP mengetahui unsur-unsur seni rupa, karya dekoratif, dan membuat karya dekoratif. Indikator pembelajaran Bahasa Indonesia yang pertama yaitu menyimpulkan teks bacaan tentang cara perawatan tumbuhan dengan tepat sesuai isi teks bacaan, memerinci cara perawatan tumbuhan sesuai isi teks bacaan, dan menuliskan informasi dari laporan hasil wawancara tentang cara perawatan tanaman. Mata pelajaran matematika, merangkaikan angka pada garis bilangan dengan tepat, melakukan penjumlahan menggunakan garis bilangan, membuat kalimat penjumlahan yang tepat sesuai garis bilangan, dan membuat garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan. Mata pelajaran SBDP, menganalisis unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif, menguraikan unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif, dan menggambar pola ragam hias sederhana yang menggunakan motif hias tumbuhan. Tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati media pembelajaran berupa video tentang teks wawancara, siswa dapat menyimpulkan cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Kemudian, siswa dapat memerinci cara perawatan tumbuhan, dan siswa dapat menuliskan informasi dari laporan hasil wawancara tentang cara perawatan tanaman. Setelah mengamati PowerPoint tentang garis bilangan, siswa dapat merangkaikan angka pada garis bilangan, melakukan penjumlahan pada garis bilangan, membuat bilangan penjumlahan, dan membuat garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan. Dengan mengamati materi pada PowerPoint, siswa dapat menganalisis unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif, menguraikan unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif, dan dapat menggambar pola ragam hias sederhana dengan menggunakan motif hias tumbuhan dengan benar.
Salah satu cara merawat tumbuhan atau menyayangi tumbuhan adalah dengan cara merawat tumbuhan dengan benar. Terkadang kita tidak tahu bagaimana cara merawat tumbuhan dengan benar. Untuk mengetahui hal tersebut, kita perlu bertanya kepada orang lain. Kegiatan yang kita lakukan bertanya kepada orang lain merupakan kegiatan wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui informasi dari orang lain. Untuk lebih memahami tentang materi wawancara, mari kita perhatikan di layar. Pengertian wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberi informasi kepada kita. Apapun yang ingin kita ketahui, maka bisa kita tanyakan kepada narasumber. Sebelum melaksanakan wawancara, kita harus menentukan tema. Tema adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Oleh karena itu, sebelum melakukan wawancara, kita harus memikirkan terlebih dahulu tema apa yang akan kita angkat pada wawancara tersebut. Hasil dari sebuah wawancara bisa dituliskan menjadi sebuah teks bacaan. Berikut akan guru sajikan contoh teks hasil wawancara tentang perawatan tumbuhan anggrek. Mari kita simak teks tersebut. Cara menanam tanaman anggrek. Sediakan pot bunga dengan ukuran sedang. Isi pot dengan media tanam seperti pecahan batu bata, sabut kelapa, dan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Setelah itu, letakkan bibit di dalamnya. Berilah sedikit air agar pot tidak terlalu basah. Air yang berlebihan dalam pot akan membuat tanaman menjadi tidak subur. Tanaman anggrek sebaiknya diletakkan di tempat yang lembab. Tanaman disiram setiap pagi agar tumbuh dengan baik. Setelah mengamati teks hasil wawancara yang tadi, kita dapat mengambil informasi dari teks tersebut. Kegiatan menggali informasi adalah kegiatan menelusuri informasi secara lebih rinci dan detail. Berdasarkan teks tadi, kita bisa melihat bagaimana pot bunga yang digunakan, kemudian media tanam apa yang digunakan, atau bagaimana cara meletakkan bibit tanamannya, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa digunakan untuk kegiatan menggali informasi dari sebuah teks bacaan. Setelah kegiatan menggali informasi dari teks bacaan tadi, kegiatan selanjutnya adalah memerinci bagaimana tata cara perawatan tanaman anggrek berdasarkan teks bacaan yang telah disajikan tadi. Memerinci yaitu menyebutkan atau menguraikan sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Jadi harus detail bagaimana cara perawatan tanaman anggrek mulai dari poin 1, 2, 3, dan seterusnya. Itulah kegiatan pada pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran ini. Terima kasih anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.